Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar masih di bab 1, tetapi kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang pengukuran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus ke pengukuran besaran panjang. Nah, tujuan pembelajaran yang harus bisa kita capai dalam pertemuan kali ini. Pertama, peserta didik di akhir dapat menentukan hasil pengukuran berdasarkan alat ukur besaran panjang. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam alat ukur suatu besaran panjang. Nah, sebelum kita masuk ke materi pengukuran panjang, Ibu ingin tanya, adakah yang tahu pengertian dari pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan satuan yang tepat dan sesuai dengan alat ukurnya. Nah, jika disederhanakan, maksudnya pengukuran ini adalah proses membandingkan objek yang akan diukur dengan alat ukur. Nah, apa yang kita lihat dari objek yang akan diukur dengan alat ukur ini ketika dibandingkan? Yang kita amati adalah satuan yang ditunjukkan oleh alat ukurnya. Sehingga kita harus mengetahui dulu alat ukur apa saja yang sesuai dengan besaran yang akan kita cari. Nah, alat ukur yang bisa mengukur besaran panjang, yang pertama ada penggaris atau mistar atau meteran. Yang kedua jangka sorong. Yang ketiga mikrometer skrup. Kita bahas satu persatu. Penggaris atau mistar atau juga disebut meteran, ini biasanya digunakan dalam kegiatan menggambar atau mengukur panjang suatu benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya ketika kita menggambar rancangan bangun atau ketika kita menggambar pola pakaian. Nah, biasanya kalau menggambar pola pakaian biasanya digunakan atau dilakukan oleh para penjahit. Nah, alat ukurnya itu biasanya meteran pita yang bisa digulung. Nah, mistar terdiri dari dua macam, yaitu mistar berskala 1 mm dan mistar berskala 1 cm. Ketelitian mistar sesuai dengan skala terkecil, yaitu 0,5 mm. Yang kedua ada alat ukur jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong mungkin ini sedikit asing di mata kalian karena memang jangka sorong ini tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalau yang belum tahu jangka sorong seperti apa, ini jangka sorong bentuknya seperti ini. Nah, jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu pipa atau paralon. Alat ukur ini biasanya digunakan para mekanik dan teknisi. Nah, jadi untuk peserta didik atau siswa-siswi yang ada di sekolah itu jarang melihat jangka sorong kecuali dalam praktek nanti ya. Nah, jangka sorong memiliki dua bagian rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Nah, di sini ini adalah rahang tetap, jadi dia posisinya tidak bisa dirubah. Sedangkan yang ini adalah rahang sorong, jadi bisa kita geser ke sebelah sini yang bisa disesuaikan dengan panjang dari benda yang akan diukur. Yang ketiga, jangka sorong mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius atau vernier. Nah, di mana letaknya? Skala utama ada di sini di atas, sedangkan untuk skala nonius ini yang di bawah. Nah, ketelitian pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Untuk menghitung diameter benda yang diukur menggunakan jangka sorong dapat digunakan perumusan. Nah, jadi ketika kita mengukur benda dengan jangka sorong ini ada rumusnya. Apa rumusnya? Iya, rumusnya hasil pengukuran itu sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Jadi ketika kita mengukur dengan jangka sorong, kita harus mencari tahu dulu skala utamanya berapa, kemudian skala noniusnya berapa, di akhir kita tambahkan skala nonius dan skala utamanya. Barulah
kita dapatkan hasil pengukuran panjang bendanya. Untuk lebih jelas, Ibu akan memperlihatkan contoh. Di sini kita akan mengukur panjang dari sebuah paku. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca skala utama. Nah, tadi Ibu bilang skala utamanya di sini. Biasanya skala utama ini adalah satuannya cm. Nah, yang harus kalian lihat di skala utama adalah pada angka berapa di skala utama yang mendekati angka 0 di skala Nonius. Jadi ini skala utama, yang ini skala Nonius. Ini skala 0 untuk di skala Nonius. Nah, angka berapa di skala utama yang mendekati angka 0 ini? Nah, di sini Ibu sudah kasih tanda merah, yaitu 1,1. Artinya skala utamanya adalah 1,1 jika dalam sentimeter. Jadi skala utama pada contoh itu menunjukkan 1,1 cm. Jika diubah ke milimeter berarti tinggal kita kalikan 10 sehingga skala utamanya 11 mm. Kalau sudah skala utamanya, kita lihat skala Noniusnya. Apa yang dilihat? Yaitu lihat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis skala Nonius. Jadi di skala utama dan skala Nonius mana skala yang bertemu dan saling tegak lurus? Nah, kalau angka 0 di sini enggak tegak lurus. 0,5 di sini tidak tegak lurus. Jadi enggak bersinggungan. 1 juga tidak. Nah, yang tegak lurus di sini adalah 6 di antara 6 dan 7. Artinya 6,5 di sini. Makanya ditandai dengan garis merah. Nah, untuk skala Nonius yang harus kalian ingat, skala Nonius ini biasanya satuannya adalah milimeter, sehingga untuk membaca skala Nonius itu dimulai dari 0, ini antara 6 dan 7, berarti kira-kira 6,5. Artinya, skala Noniusnya jika dalam milimeter itu 0,65 mm. Atau kalau dalam sentimeter adalah 0,065 cm. Skala utama sudah didapat, skala Nonius sudah didapat. Sesuai dengan rumus kita tambahkan. Tapi catatan, kalian harus ingat, ketika sudah mendapatkan skala utama dan skala Nonius, sebelum menambahkan, kalian harus menentukan satuannya. Kalau di soal tidak ditentukan, misalnya carilah panjang paku menggunakan jangka sorong dalam satuan sentimeter. Ini kan sudah ditentukan. Kalau belum ditentukan di soal, kalian harus memutuskan skala apa yang mau digunakan. Kalau misalnya skala utamanya milimeter, berarti skala Noniusnya juga harus milimeter. Jadi tidak boleh misalnya skala utamanya milimeter, skala Noniusnya senti. Nah, tidak boleh, satuannya harus sama. Di sini Ibu ambil contoh milimeter. Jadi skala utamanya 11 mm, skala Noniusnya 0,65 mm. Kita tambahkan sehingga hasil pengukuran dari paku dengan jangka sorong ini adalah 11,65 mm, atau kalau misalnya mau dalam sentimeter kita rubah berarti sama dengan 1,165 cm. Sekarang ke pengukuran alat ukur yang ketiga, yaitu dengan micrometerscope. Nah, ini gambar micrometerscope-nya. Nah, micrometerscope biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu bahan atau plat yang sangat tipis, mengukur diameter luar suatu benda yang sangat pendek atau kecil, misalnya diameter kawat. Jadi kalau kita mau tahu diameter kawat itu berapa, atau misalnya mengukur ketebalan kertas, ketebalan seng. Nah, ini biasanya menggunakan micrometerscope. Jadi untuk benda-benda yang sangat tipis atau sangat kecil. Nah, pada micrometerscope itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala putar atau Nonius. Supaya tidak pusing dengan jangka sorong, boleh disamakan saja, yaitu skala utama dan skala Nonius. Nah, skala utamanya ada di sebelah sini. Kalau di gambar ini ada di sini.
Sedangkan untuk skala noniusnya atau skala putarnya yang ini. Ini bentuknya diputar, digeser ke atas, diputar. Jadi satu kali putaran itu nanti dia makin geser, makin geser, makin geser. Nah, skala putar terbagi menjadi 50 skala. Satu kali putaran akan bergeser 0,5 mm. Jadi kalau ini digeser satu kali putaran ngegeser 0,5. Diputar lagi satu kali putaran bergeser lagi 0,5 mm. Nah, micrometer scope mempunyai ketelitian tertinggi dibanding alat ukur panjang lainnya, yaitu 0,01 mm. Artinya micrometer scope ini adalah yang paling teliti. Jadi kalau mengukur sesuatu dengan micrometer scope, insya Allah paling teliti. Nah, untuk menghitung ketebalan dari micrometer scope itu ada rumus. Rumusnya sama, skala utama ditambah skala nonius. Kita ke contoh. Misalnya di sini kita akan mengukur diameter dari suatu kawat. Yang pertama adalah kita menggeserkan dari skala noniusnya, skala putarnya kita putar sampai nanti di sini untuk pencapitnya itu betul-betul mencapit bendanya, jadi bendanya nggak lepas. Kalau sudah tercapit tidak lepas, ini sudah tidak bisa digeser lagi, berarti itu sudah tinggal kita baca. Yang dibaca pertama yaitu skala utama, sama ya. Jadi yang kita lihat pertama adalah skala utama. Nah, skala utama yang kita lihat adalah skala utama yang paling mendekati posisi skala nonius. Jadi kalau di contoh sini, ini skala utama yang mendekati skala nonius. Ini skala noniusnya. Berarti yang paling mendekati dengan skala utama dengan skala nonius adalah 3,5. Nah, untuk micrometer scope, skala utamanya biasanya dalam bentuk milimeter. Jadi ini skala utamanya 3,5 mm karena paling dekat dengan skala nonius. Kalau sudah, kita lihat skala noniusnya. Nah, cara baca skala noniusnya adalah lihat garis yang lurus sejajar dengan skala utama. Nah, ini adalah skala utama garisnya. Mana yang sejajar? Nah, ini ya. Nah, ini angka berapa? Kita lihat ini 5, ini 10. 10 lebih 1, 2. Berarti 10 tambah 2, 12. Berarti ini 12. Nah, diingatkan lagi skala nonius ini mulainya dari 0, artinya untuk skala noniusnya adalah 0,12 karena ini sejajar di sini. Kalau sudah didapat tinggal ditambah 3,5 mm skala utamanya ditambah 0,12 mm. Hasil untuk pengukurannya adalah 3,62 mm. Atau jika dirubah dalam senti adalah 0,362 cm. Mudah ya? Insya Allah pasti bisa. Nah, untuk memperkuat, di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 3 soal. Pertama, jelaskan fungsi dari alat ukur besaran panjang meliputi fungsi mistar, fungsi jangka sorong, dan micrometer scope. Kedua, mengukur panjang suatu benda dengan jangka sorong. Nah, di sini sudah ditentukan ya berapa hasil pengukurannya jika dalam satuan sentimeter. Jadi kalian harus ingat, skala utamanya harus sentimeter, skala noniusnya juga harus sentimeter. Di sini sudah Ibu tandai untuk mengetahui skala utama dan skala noniusnya. Kalau sudah didapat skala utamanya berapa senti, skala noniusnya berapa senti, tinggal ditambahkan sehingga ini hasil akhir. Nah, untuk mengerjakan nanti di buku tulisnya harus ditulis ya cara mengerjakannya, mulai dari yang diketahui sampai proses menjawabnya. Ini harus ditulis. Tidak boleh tiba-tiba hasil pengukuran benda dengan jangka sorong ini adalah 10 cm. Nah, nggak boleh. Jadi harus ada ini. Nah, untuk soal ketiga di sini yaitu mengukur dengan micrometer scope. Ini caranya tadi sama, tentukan skala utama, tentukan skala nonius, tambahkan. Nah, kalau ini yang diminta adalah dalam satuan milimeter. Oke, terima kasih. Nanti kerjakan tugasnya di buku tulis. Kemudian kalau sudah difotokan, kirim di Google Classroom atau di WhatsApp atau di email. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke WhatsApp Ibu atau boleh langsung di Google Classroom atau boleh meng-email.
Selamat mengerjakan, tetap semangat.